Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najun Oktisia dengan NIM 211011093 dari kelas S1TT09D. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang minimum spanning tree guna untuk memenuhi tugas matematika diskrit. Untuk capaian pembelajarannya yaitu mampu menentukan pohon rentang minimum dari suatu graf. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang makalah dengan judul penerapan algoritma Kruskal dalam pembangunan rute bus wisata Kota Bandung. Jadi pada video kali ini nanti kita akan membahas masalah apa saja yang ada di makalah ini, kemudian bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, dan yang terakhir kesimpulan dari makalah ini. Langsung lanjut saja ke slide berikutnya. Di sini terlihat ada gambar peta wisata Kota Bandung. Jadi titik-titik A, B, C, D, E, F, dan seterusnya ini merupakan tempat-tempat wisata yang berada di Kota Bandung. Ini. Dan kita lanjut. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu memahami masalah. Jadi permasalahan yang ada pada makalah sebelumnya atau slide sebelumnya itu, maaf ya, ketutup soalnya. Untuk masalah pada makalah sebelumnya itu, Kota Bandung itu menjadi kota wisata sehingga banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang berwisata di Kota Bandung. Penduduk lokal di Kota Bandung itu banyak yang mengandalkan pendapatannya dari para wisatawan. Jadi dengan bertambah ramainya wisatawan yang datang atau berkunjung ke Kota Bandung ini, maka pendapatan penduduk Kota Bandung ini akan meningkat. Akibatnya, Kota Bandung akan semakin maju, makmur, dan sejahtera. Karena kan faktor ekonomi dan sebagainya, penduduk Kota Bandung itu terpenuhi. Jadi dapat memajukan Kota Bandung tersebut. Bagaimana sih untuk meningkatkan sektor pariwisata Kota Bandung? Yaitu dengan membangun sarana transportasi yang murah dan efisien. Salah satunya dengan adanya bus atau transportasi umum yang dapat memudahkan wisatawan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di Kota Bandung. Untuk pembangunan rute transportasi yang efisien dan tidak membuang-buang biaya itu dibutuhkan kontribusi ilmu pengetahuan yang mempelajari hal tersebut, yaitu salah satunya adalah menggunakan matematika diskrit dengan menerapkan algoritma Kruskal. Kita masuk ke bagian 2, yaitu rancang rencana penyelesaian. Bagaimana sih kita menyelesaikan masalah tersebut? Kita bahas slide selanjutnya. Maaf. Jadi dalam menyelesaikan masalah sebelumnya itu, kita akan menggunakan minimum spanning tree. Apa sih minimum spanning tree itu? Jadi minimum spanning tree ini merupakan sebuah teknik mencari jalan penghubung yang dapat menghubungkan semua titik dalam jaringan secara bersamaan sampai diperoleh jarak minimum. Jadi apa sih kaitannya dengan masalah tersebut? Kok kita pakai minimum spanning tree ini? Jadi untuk membuat rute transportasi bus yang efisien dan tidak membuang-buang biaya itu,
kita menggunakan jarak terdekat atau minimum, akan tetapi dapat menghubungkan semua titik tempat wisata yang berada di Kota Bandung tersebut, sehingga dapat menjadi rute transportasi yang efisien dan tidak membuang-buang biaya. Nah, di sini seperti yang terlihat pada slide ini, terdapat graf peta wisata Kota Bandung. Sebelumnya kan terdapat titik-titik wisatanya ya. Ini setelah kita ketahui titik-titik wisata yang ada di Kota Bandung itu ada di mana saja, kemudian dihubungkan dengan garis, kemudian ini akan terbentuk sebuah graf. Dan di samping garis-garis ini atau sisi, ini ada angka atau jarak antara kedua titik wisata tersebut. Misal ini ada jarak A ke B itu 2,7. Ini yang disebut dengan bobot dari sisi tersebut. Dan bagaimana sih cara menyelesaikannya dengan spanning tree itu? Kita masuk ke bagian 3. Jadi kan kita menyelesaikan permasalahan yang tadi itu menggunakan teknik algoritma Kruskal atau spanning tree itu juga. Menggunakan algoritma Kruskal itu ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu kita harus mengurutkan berdasarkan dari sisi yang memiliki bobot terkecil ke bobot terbesar. Yang kedua itu penentuan sisi yang terpilih berdasarkan pada bobot tersebut. Dan yang ketiga, sisi dengan bobot sama dapat dipilih secara bersama atau dipilih sebagian secara sembarang dengan syarat tidak terjadi sirkuit di antara sisi-sisi yang dipilih tersebut. Yang keempat, lakukan langkah ini hingga seluruh titik terhubung tanpa membentuk sirkuit sehingga terbentuk suatu penyelesaian minimum spanning tree. Maaf. Di sini terlihat ada graf yang ada di slide sebelumnya. Kita coba kerjakan bagaimana sih cara menyelesaikan dengan teknik spanning tree itu. Jadi langkah pertama itu harus mengurutkan sisi berdasarkan dengan bobot yang terkecil. Dengan melihat graf ini, kita bisa mengetahui mana sih bobot yang paling kecil dan mana sih bobot yang paling besar pada graf tersebut. Nah, ini kita cari untuk bobot yang terkecil di sini diketahui ada 1,7 dengan bobot 1,7 menghubungkan titik H dan I. Kemudian kita tulis H untuk sisi HI dengan bobot 1,7. Kemudian ada sisi B ke C dengan bobot 2,4. Dan seterusnya sampai semua sisi yang menghubungkan antara titik-titik tempat wisata di Kota Bandung ini sudah kita tulis dari yang terkecil, dari bobot yang terkecil sampai yang terbesar. Seperti yang kita lihat pada tabel di samping ini, dari 1,7 sampai 17,0. Kalau ada bobot yang sama, itu gimana cara nulisnya gitu. Cara nulisnya kita tulis semuanya, kedua-duanya kita tulis. Kayak misal nih, ada bobot 3,7, ada 2. Kita tulis dua-duanya. Jadi seperti ini ya, diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, setelah diurutkan, kita coba cek kalau titik, misal titik H dan I jika dihubungkan itu membentuk sirkuit atau tidak. Kan syaratnya menggunakan spanning tree itu tidak boleh mengandung sirkuit.
Jadi kita coba untuk hubungkan. Kita menggunakan garis merah ya. Ini yang pertama, titik H ke I. Maaf ya, tidak rapi. H ke I. Nah, ini tidak mau sudah terlihat jelas ya, belum terbentuk sirkuit karena kan garis yang pertama. Kita coret, berarti aman. Kemudian ada sisi BC. Ini tidak. Masih aman dengan bobot 2,4. Kemudian ada sisi AB dengan, kan ini udah urut ya dari yang terkecil ke terbesar. Ya, kita coba hubungkan saja. Masih aman AB. Kemudian ada HJ. HJ ini masih aman juga. Kemudian ada sisi JK. Kita coba hubungkan. Masih aman. Kemudian ada sisi IJ. Nah, di sini jika IJ kita hubungkan, ini membentuk sirkuit antara HIJ dan kembali lagi ke I. Jadi untuk sisi yang IJ ini kita lewati. Tidak usah dihubungkan karena membentuk sirkuit. Syaratnya kan tidak boleh membentuk sirkuit. Yang selanjutnya ini sisi KN. Sisi KN ini aman. Kemudian ada sisi NO. Jadi kita skip. Untuk CE juga membentuk sebuah sirkuit. Jadi kita skip. Nah, setelah kita coba untuk hubungkan semua, kemudian akan didapatkan gambar dari sisi-sisi yang telah kita coba hubungkan ini, seperti gambar selanjutnya ini. Bentar. Maaf, dihapus. Nah, seperti yang ada di slide ini hasil yang telah diperoleh. Jadi ini untuk rute bus untuk menghubungkan antara wisata di Kota Bandung, antara titik wisata A ke titik B, ke titik C, dan selanjutnya. Kita dapatkan seperti ini. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi dengan mengaplikasikan teori graf dan pohon untuk rute transportasi ini menjadi lebih efisien karena perancangan didasarkan atas jarak terpendek antara kedua tempat dan juga dapat menghemat biaya pembangunan ataupun bahan bakar. Kenapa kita disebut didasarkan atas jarak terpendek? Karena tadi kan kita menyelesaikannya mengurutkan dari jarak antara titik yang satu ke titik yang lain, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi dengan kita menghubungkan dengan memilih titik yang terkecil itu, maka semua titik wisata di Kota Bandung itu, baik yang jaraknya cukup jauh ataupun pendek, itu dapat terhubung dengan kita memilih atau menyelesaikannya dengan titik yang terpendek. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau
Saya ada tutur kata yang kurang sopan dalam menjelaskan makalah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.